Agenda hari ini adalah sidang perdana. Ya, sidang perdana itu belum kepada substansi atau pokok perkara, tapi baru tentang persyaratan administrasi. Yang akan ditanyakan oleh hakim nanti adalah apakah benar saya memberikan surat kuasa, kepada siapa surat kuasa itu diberikan. Kemudian yang kedua, rekan-rekan yang diberikan surat kuasa tentu akan ditanya oleh majelis untuk dibawakan ke ruangnya majelis, ke mejanya majelis, antara lain berita acara sumpah, kartu praktek, ya, kartu tanda anggota. Jadi sidang hari ini belum kepada substansi atau memeriksa perkara. Lalu yang kedua bagaimana? Kalau itu pun belum akan dimulai kalau empat pihak belum siap. Ya, Pak, saya penggugat sudah hadir. Kemudian Pak Jokowi sudah hadir atau belum kuasanya. Kemudian yang ketiga SMA 6. Kemudian yang keempat adalah Universitas Gadjah Mada dan Komisi Pemilihan Umum. Ya. Jadi pihak-pihak itu pasti akan ditanya lebih dulu. Setelah itu baru nanti berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 ditanya mau memilih hakim mediator siapa. Nah ini saya sangat senang ya diwawancara, karena sepertinya saya meminta damai, padahal itu aturan Peraturan Mahkamah Agung sidang perdata itu pasti lewat yang namanya mediasi. Mediasi itu mempertemukan para pihak. Jadi itu masih tahap ketiga ya. Tahap pertama ya tadi kelengkapan surat dan apakah para pihaknya itu lengkap atau tidak. Bisa saja kan bermanuver tergugatnya 4, yang datang 2, otomatis sidang tidak akan dimulai. Tapi itu ada batasan. Bagaimana batasannya? Ketika sampai sidang ketiga pihaknya tidak lengkap, maka gugatan akan ya. Ini kan yang dilakukan di Polres kasusnya sama tanggapannya. Oh, kasusnya tidak ada kaitannya dengan ijazah. Nanti dari jawab rekan kami tidak ada kaitannya dengan ijazah. Nah ini orangnya ya. Nah kita gentle. Sini. Kasusnya tidak ada kaitannya dengan ijazah dan saya secara profesional karena perkaranya Zainal Mustafa saya anggap bukan perkara besar dan tidak menjadi trouble bagi kami karena tipu UGM ini ada 10 lawyer ya, 10 lawyer. Jadi kalau satu kan katanya NU jadi wali songo, angka perfect 9 kan begitu. Nah, siapa tahu malah justru dari 10 jadi 9. Nah, secara teknis penjelasannya apa? Ini saya percayakan pada advokat yang saya tunjuk sebagai koordinator. Lalu biar Andika Dian Prasetyo itu nanti menjawab. Silakan. Jadi kaitannya dengan pelaporan salah satu rekan kami Zainal Mustafa itu kan perkara itu kan sebenarnya sudah lama, jadi itu tidak mengganggu aktivitas atau gugatan dari tim itu. Jadi rekan kami Pak Zainal Mustafa ini nantinya juga akan istilahnya menyampaikan sikap sendiri, tetapi kami ini tidak terganggu jadinya seperti itu, karena kami sudah mendampingi beliau sudah mendampingi rekan kami ini memang sudah sejak dulu. Jadi mohon untuk dipahami bahwa itu bukan perkara baru yang tiba-tiba muncul terus mengganggu gugatan dari tim UGM ini terkait dengan ijazahnya Pak Jokowi. Itu tidak ada kaitannya, dan tim UGM ya tetap solid, maksudnya ya tetap dengan gugatan seperti semula yang tadi disampaikan Pak Taufik. Kami hadir dan hari ini kami memenuhi panggilan dari pengadilan untuk mengadakan persidangan yang pertama. Nanti kami sudah siap jika seandainya dilanjutkan dengan mediasi, karena hari ini Pak Taufik sudah hadir di sini. Jadi kami menunggu untuk para prinsipal seperti Pak Jokowi, Kepala SMA 6, Rektor UGM, dan Ketua KPU Surakarta. Jadi kalau memang itu sudah bisa hadir semua para prinsipal, maka bisa dilakukan mediasi. Dan mediasi tolong disebutkan langkah hukum apa kamu atas perkara ini kepada Kapolres.
Ya. Ya, langkah hukum apa? Jadi langkah hukumnya ini berbeda dengan tipu UGM Iya. ya. Jadi karena ini kan kalau saya berbicara tentang langkah hukum dalam penanganan perkaranya rekan kami Pak Zainal Mustafa ini, yang pertama kan dengan ditetapkannya tersangka kan otomatis karena ini kami menganggap banyak kejanggalan dan lain sebagainya ya, kita akan melakukan pra peradilan salah satunya. Kita juga akan bersurat ke Kompolnas untuk mengawal perkaranya rekan Zainal ini, karena yang melaporkan kan juga Tersangka. ya, mohon maaf, jadi dia itu juga punya masalah hukum dan kok lama sekali, jadi tidak ada kelanjutannya. Nah ini kami akan nanti bersurat ke Kompolnas, kami akan minta untuk diasistensi dan untuk diperiksa. Tapi yang jelas setelah ditetapkannya tersangka rekan Zainal, kami akan melakukan yang namanya pra-peradilan, laporan ke Kadif Propam. laporan ke Kadif Propam. Tapi ini tidak terkait statement Iya. saya, Bukan mewakili tipu UGM. Ini berbeda. Jadi saya adalah anggota Pradi, rekan Zainal adalah anggota Pradi juga. Saya dan penasehat. Pak Taufik ini kebetulan penasihatnya. Jadi ini statement sebagai sesama rekan advokat. Jadi bukan rilis dari tipu UGM. Nah, secara teknis, apa di kuasa hukumnya ya, secara teknis nanti biar disampaikan oleh beliau. Ya. Saat ini baru belum. dibentuk. Jadi karena sudah jadi tersangka, beliau nanti mungkin akan segera membentuk Ya. rekan-rekan tim untuk menjadi penasihat hukum beliau. Silakan sampaikan ini. Ya, silakan geser kameranya. Ya, terima kasih rekan-rekan semuanya. Terkait isu yang sangat beredar atau berita ya di media sosial, begitu kita mengajukan gugatan terhadap Pak Jokowi, KPU maupun SMA dan UGM, hanya sekitar beberapa hari saja saya ditetapkan sebagai tersangka. Nah, memang kita nggak bisa melihat ya ada kekuatan-kekuatan yang kelihatan nih, di mana kasus ini sangat-sangat janggal sekali, bisa naik menjadi sistem bahkan mentersangkakan. Karena apa? Satu, Asri sebagai pelapor tidak mempunyai legal standing sama sekali terhadap itu, tidak mempunyai kedudukan hukum untuk melaporkan ya, terkait dengan dokumen yang katanya palsu. Yang kedua adalah dalam laporannya Asri itu dia membuat laporan seolah-olah terjadi peristiwa hukum di tanggal 12 Desember 2019 hari Kamis di tempatnya Asri. Jadi waktu dan temposnya itu di tempatnya Asri 2019. Pada kenyataannya ketika saya diklarifikasi diundang oleh penyidik, itu ternyata objek yang dijadikan laporan itu adalah dokumen yang terbit di 2009. Nah, setelah kita baru tahu tahun 2009. Nah, itu di mana dokumen itu adalah transfer surat transfer dan transkrip yang notabene dianggap palsu. Nah, sementara saya itu name yang bisa dibuktikan, ya, saya itu masuk di tahun 2008. Nah, di sini pertama ada kejanggalan dalam prosesnya saya kuliah di S1 hukum itu memang saya percayakan sama Asri ya, itu namanya untuk membantu menguruskan yang intinya saya bisa terima dan saya melakukan proses perkuliahan sebagaimana yang disyaratkan oleh pihak kampus, dan saya juga melakukan skripsi dan pembelajaran, dan saya juga sudah di wisuda, dan saya mendapatkan ijazah asli dari Unsal, dari universitas tersebut.
Jadi di sini penyidik seperti memaksakan bahwa peristiwa yang 2008 itu 2008-2009 itu mestinya sudah kedaluarsa dengan pasal 7879 KUHP itu menyatakan kalau itu ancamannya 3 tahun berarti kedaluarsanya 6 tahun, kalau 6 tahun itu 12 tahun dan seterusnya. Nah, di sini yang jadi pegangan penyidik terus apa kalau dia tidak memegang KUHP 3 itu? Nah, ini masih diteruskan dan sampai akhirnya ditersangkakan. Ya demikian saya terangkan, saya bicara kapasitasnya sebagai Presiden Asosiasi Ahli Pidana. Karena nanti saya akan menjadi ahli, saya ingin katakan kalau dia ditersangkakan karena menggunakan dokumen palsu yang membuat mengantarkan asli harus diserahkan pasal 55. Pasal 55 ancamannya sama dengan pelaku. Jadi mehen dan pelehen itu sama ancamannya. Siapa yang membuat, siapa yang membantu membuat itu sama. Lah ini aneh. Makanya nanti saya akan hadir. Saya ada kapasitas ini adalah sebagai Presiden Asosiasi Ahli Pidana. Jadi tidak mungkin orang menggunakan surat palsu sementara orang yang membuat surat palsu, melengkapi surat palsu, membawa, mengantarkan, mengurus itu tidak ditersangkakan, itu tidak mungkin. Nah inilah keanehannya. Jadi ini sebuah momentum yang dipakai untuk mendelegitimasi tim penyidik. Ya, nah itu saja penjelasan dari saya. Yes, terima kasih. Mas, nyambung kita bisa. Oke. Koordinator ada potensi adanya ranah mediasi, tapi ada potensi bisa selesai mediasi. Bisa, cuma kalau saya lihat karakternya Pak Jokowi, ya, karakternya Pak Jokowi, kemudian yang kedua sikap dari berubah terusnya sikap dari kuasa hukum ya. Kuasa hukum kan awalnya bilang kita akan hadirkan sepanjang pengadilan memerintahkan. Ya itu ketika ketemu di depan rumah Pak Jokowi. Tetapi ketika Pak Jokowi datang ke Jakarta, statementnya berubah lagi. Statementnya berubah, tidak ada kewajiban menghadirkan di depan persidangan. Jadi saya meyakini ini tidak akan sampai terjadi mediasi. Yang kedua, saya meyakini karena tidak terjadi mediasi, saya meyakini intuisi saya dari karakter Pak Jokowi tidak akan pernah hadir. Ya. Jadi kalau nanti ada persidangan yang mengatakan ijazah Pak Jokowi asli sudah dibuktikan itu adalah nonsen, ya, begitu. Karena mediasi itu di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 2016 tidak bisa diwakilkan. Jadi mediasi itu harus dihadiri yang bersangkutan, prinsipal. Jadi harapannya mediasinya misalkan akhirnya berjalan. Ya, yang harapannya kalau saya sebagai orang Indonesia, ya kan, setiap putusan pengadilan, pemeriksaan polisi, jaksa itu selalu diawali dulu berbunyinya irah-irahnya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kan kita pakai yang Maha Esa. Yang Maha Esa itu selalu tentu kami akan pakai. Jadi sangat senang saya. Tetapi saya tegaskan, perdamaian itu adalah perintah undang-undang. Jadi bukan keinginan saya selalu dalam prinsipal atau teman-teman yang tergabung dalam itu, tapi perintah undang-undang. Cuma untuk menjalankan perintah undang-undang itu yang harus hadir adalah Pak Jokowi sendiri, kemudian kalau dari UGM ya rektor sendiri, kalau ketua KPU Solo ya ketua KPU Solo, kalau SMA 6 adalah kepala sekolah. Terus syaratnya memang hanya menunjukkan selesai. Iya, menunjukkan selesai, tetapi itu kan harus lewat sebuah proses verifikasi apakah itu benar-benar ijazah asli atau tidak. Kan kalau sekedar menunjukkan nanti seperti KPU, ya kan? Teman-teman wartawan kan Iya, lakukan saja ditunjukkan tidak boleh foto. Ya, kan? Apakah teman-teman wartawan juga Nah, ini saya mau tanya, ada pesanan dari teman-teman Jakarta. Kalau sekarang saya bawa pesanan. Ini diantara teman-teman yang wawancara ini ada nggak yang kemarin lihat ijazahnya Pak Jokowi? Saya mau tanya, ada nggak? Tidak ada, Pak. Ada yang hadir di sini, ada nggak? Nah, kalau ada itu, tolong ijazahnya cirinya seperti apa gitu loh. Karena ada dari 11 wartawan, beberapa saya tanya itu ijazahnya buktinya SMA 6.
Saya mengatakan kalau SMA 6 itu jelas tidak mungkin, ya. Ya, itu pasti mission impossible, ya. Karena ketika Pak Jokowi sekolah itu SMA itu masih SMPT, sekolah menengah persiapan pembangunan, belum menjadi SMA. Ya. Terima kasih rekan-rekan, nanti banyak hal-hal yang mengejutkan kita sampaikan di depan sidang, ya. Kalau saya harapannya ya semuanya hadir secara lengkap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.